Menabung telah menjadi ajaran yang umum diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak sejak dini. Bukan hanya di rumah, di lingkungan sekolah pun ajakan untuk menabung juga kerap digaungkan oleh para guru atau pengajar. Hal ini ditujukan agar anak-anak tersebut dapat memupuk kebiasaan sehingga ketika dewasa memiliki kondisi keuangan yang berkecukupan. Tentu Anda juga memiliki pengalaman serupa, bukan? Saat kecil, motivasi menabung mungkin ditujukan untuk menambah uang jajan atau membeli mainan yang diinginkan. Sementara setelah menginjak usia dewasa, maka tujuan Anda menabung makin mengarah pada hal-hal yang lebih serius, seperti membeli kendaraan atau menyiapkan pernikahan. Apapun tujuan dalam menabung, kenyataannya menabung tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang menghadang, mulai penghasilan Anda yang tidak cukup untuk ditabung karena habis untuk membiayai kebutuhan pokok, hingga berbagai godaan belanja atau gaya hidup lainnya yang membuat Anda tidak dapat mewujudkan rencana tabungan. Solusi atas hal tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dengan cara melakukan langkah-langkah yang tepat agar tujuan menabung dapat tercapai. Motivasi kuat untuk menabung harus dimulai dari diri Anda sendiri, yang dapat dibentuk dengan 5 langkah berikut. Pertama, menjadikan menabung sebagai keharusan. Anda terlebih dahulu harus menjadikan menabung sebagai sebuah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena merupakan suatu keharusan, maka Anda harus melakukannya meskipun ada berbagai tantangan. Selanjutnya, yakini bahwa Anda harus menabung secara rutin. Pahami dan ingat terus mengenai keuntungan menabung dan kerugian bila tidak melaksanakannya. Cara ini akan menjaga agar tekad Anda bisa terus kuat meskipun ada banyak godaan. Anda dapat memikirkan bahwa dengan menabung dapat melakukan hal yang diinginkan seperti traveling atau melangsungkan pernikahan. Sementara bila tidak menabung, maka rencana tersebut akan tertunda. Kedua, menabung di awal bulan. Kesalahan umum yang dilakukan adalah menabung berdasarkan sisa dana di akhir bulan. Mungkin Anda berpikir bahwa akan ada sisa di akhir bulan. Namun hal itu sulit tercapai karena banyaknya godaan dan semakin banyaknya teknik-teknik pemasaran yang menggiurkan sehingga dana Anda akan habis sebelum sempat ditabung. Cara ini juga menunjukkan bahwa menabung belum menjadi prioritas Anda. Bila menabung merupakan prioritas, maka saat menerima penghasilan, maka Anda harus langsung menyisihkan dana tersebut untuk ditabung. Besarnya minimal 10% dari penghasilan dan simpan uang tersebut di rekening yang terpisah. Yang ketiga, simpan dalam rekening khusus. Simpan dana tabungan pada rekening khusus yang berbeda dengan rekening untuk pengeluaran sehari-hari. Lalu simpan kartu ATM rekening tersebut untuk mencegah Anda menggunakannya. Agar tidak tergoda untuk menggunakannya, maka jangan sering menengok jumlah saldo di rekening tersebut. Bila Anda mengecek rekening dan mendapati bahwa terdapat cukup banyak saldo, Anda mulai berpikir, barang apa yang bisa dibelanjakan dengan menggunakan uang tersebut? Cukup cek tabungan tersebut 2-3 bulan sekali, atau saat tiba waktunya menggunakan tabungan tersebut. Yang keempat, tetapkan tujuan. Banyak orang gagal menabung karena menggunakan uang mereka untuk membelanjakan hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Dengan menetapkan tujuan menabung, maka Anda dapat fokus pada tujuan jangka panjang tersebut dan mengalahkan godaan untuk belanja sesuai kata hati. Misalnya tabungan tersebut ditujukan untuk tabungan anak atau uang muka rumah, maka bila suatu ketika ada godaan untuk berbelanja gadget terbaru, Anda dapat mengingat kembali tujuan jangka panjang dan mengabaikan godaan jangka pendek tersebut. Yang kelima, simpan dan investasikan. Salah satu alasan malas menabung karena menganggap bahwa menabung tidak akan membantu Anda mencapai tujuan karena imbal hasilnya yang cukup. Memang, return dari tabungan tidak dapat mengimbangi tingkat inflasi. Namun, hal ini jangan menjadi alasan tidak menabung, karena Anda dapat memilih produk yang memberikan imbal hasil lebih baik. Setelah dana cukup, maka Anda dapat mulai memilih produk alternatif lain seperti misalnya deposito atau reksadana pasar uang yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Bila memilih deposito, pilihlah pula yang mengenakan denda bila melakukan penarikan di awal agar mencegah Anda menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak semestinya. Motivasi untuk menabung tidak sulit untuk didapatkan asal dapat melakukan langkah yang tepat. Terapkan langkah yang sudah di-sharingkan dalam video kali ini secara disiplin. Agar motivasi Anda dapat terjaga, ingat bahwa menabung merupakan program jangka panjang. Sehingga jangan sampai Anda hanya bersemangat pada awalnya saja. Terus jaga motivasi Anda agar dapat mencapai tujuan menabung.
Salam hebat luar biasa.